Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo lur, gimana kabar? Sehat ya? Oke, di konten kali ini, ntar dulu gue makan pistok dulu. Di konten kali ini, gue mau ngebahas soal YouTube yang semakin ketat perihal copyright. Soalnya, kemarin kan gue sebelumnya gue bikin video soal channel gue kena strike ya, gara-gara alur cerita film. Nah, ternyata channel-channel gede pun kena jal. Jadi istilahnya si YouTube ini di tahun 2021 ini dia makin ketat gitu. Entah itu botnya atau operator YouTube-nya, tapi nggak mungkin operator YouTube sih, pasti botnya lah, algoritmanya. Jadi buat lu konten kreator yang lagi nyoba-nyoba bikin alur cerita film, karena emang menjamur banget ya konten alur cerita film, itu peraturannya semakin ketat coy. Fair use-nya tuh entah gimana ya. Gua bikin alur cerita film, emang awal-awal kan masih kena copyright segala macam kan ya. 4 kali lah gua kena kalau nggak salah. Cuman itu nggak sampai nyerang ke channelnya kan. Udah gitu gua udah tau lah salahnya buat bikin alur cerita film supaya nggak kena copyright gitu. Ya intinya pakai fair use gitu kan, pemakaian wajar. Jadi biasanya sih cukup di main potongan apa ya, main perpotongan videonya gitu kan. Jadi kan kalau misal lu bikin video dari video orang lain, reuploader lah, biasanya itu fair use-nya itu per 3 detik ya, per 4 detik apa ya, per 4 detik. Cuman gua lebih aman sih, gua pakai per 3 detik aja. Jadi maksudnya per 4 detik itu, ini misalnya satu video jalan 4 detik lu potong, terus maju lagi, buang, terus ambil lagi 4 detik. Nah gitulah, intinya kayak gitu. Intinya lu pakai video orang itu per 4 detik kan. Itu biasanya sih aman. Yang udah gua aman kayak gitu. Sebenarnya sih gua ada tambahin main di tone warna ya, bukan tone warna ya, ke apa namanya ya, colornya lah, color videonya itu gue mainin biasanya. Cuman kan pas terakhir ini gue upload, gue nggak mainin tuh, maksudnya supaya lebih enak aja nontonnya gitu. Soalnya kalau misalnya gue kotak-katik warnanya, jadi nggak enak juga buat nontonnya. Nah sekarang itu malah makin ketat coy. Jadi yang terakhir itu kan gue upload Tumpu Yoga tuh, gue cuman ya main di durasi video sama gue kasih watermark gitu. Watermarknya pun itu judul filmnya gitu kan. Tapi tetap aja kena copyright dan langsung nge-strike ke channel gue. Channel gede yang kena strike itu contohnya ya si IQ7 udah kena kan, IQ7, Clip on X, Jura 14. Banyak nih yang kena dah. Si Sunsmoker juga dulu kan sempet hilang juga channelnya dia, yang sekarang itu kan channel baru kalau nggak salah ya. Nah si IQ7 kemarin itu dia kan sempet kena strike tuh, terus entah apa namanya, kena apa sih namanya kalau misalnya channel YouTube nggak diaktifin dulu, ya itulah pokoknya. Nah begitu dia udah bisa lagi upload, terus bisa ditonton lagi video-videonya, dia langsung ubah tone warnanya. Jadi kalau lu perhatiin di channel IQ7 nggak sejernih sebelum dia kena strike. Coba deh lu perhatiin. Kalau gua nggak salah ya, si IQ7 sekarang video-videonya itu lebih ke arah warna hijau gitu. Jadi agak-agak nggak kedeteksi aja gitu sama botnya. Cuman ya nggak tahu juga sih. Jadi gimana caranya supaya nggak kena copyright?
Lu bikin video sendiri aja anjir yang original, jangan bikin alur cerita film. Itu lebih aman sih. Tapi ya kalau misalnya lu pengen bikin alur cerita film sih ya harus ada effort lebih lagi coy. Gua aja ini sekarang masih mikir-mikir sih mau bikin alur cerita film lagi di channel gua ini. Cuman gua udah kena strike 1 sih ya, tinggal 2 nyawa lagi. Ini kalau misalnya di PT gitu ya, di perusahaan udah SP1 gua. Gua masih kepikiran mau bikin channel baru nih. Cuman nanti subscriber gue yang di channel ini hilang enggak gitu. Gue permasalahin itu aja sih. Soalnya nih udah lumayan banyak sih subscribernya ya, walaupun belum nyampe 50.000. Jadi sorry juga nih kalau misalnya ada komentar lu di Instagram atau di komentar YouTube gua ada yang gak kebales ya, sorry banget coy. Sekarang ini sehari itu komentar bisa nyampe cepet sampai 200, anjir pusing gua ngebalesinya. Bukannya gitulah. Jadi ya sorry aja ya kalau misalnya nggak kebales. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi soal alur cerita film ini. Kayaknya ini gara-garanya si konten alur cerita film ini makin menjamur coy, banyak banget gitu kan. Jadi si YouTube itu ya mulai gerah aja gitu. Jadi ya supaya memberantas aja gitu kan. Cuman kan gini, ada yang bilang gini, temen gue bilang ke gue, ah lu bikin alur cerita film mah gampang, cuman rekam suara terus ngedit motong-motong kelar. Dia nggak mikirin apa ya. Jadi alur cerita film itu ribet coy, udah ribet, deg-degan lagi pas uploadnya. Jadi gini ribetnya tuh, lu harus tonton film, terus lu bikin skripnya dari film itu, nyusun cerita ulang, yang itu bisa makan. Kalau gua sendiri tuh bikin skripnya aja 2 hari sendiri coy. Itu gua nonstop lah seharian gitu. Entah guanya yang lebay atau gimana gitu. Yang jelas gua kalau misal bikin alur cerita film, skripnya itu bisa nyampe 2 hari gua. Ya mungkin karena gua sibuk di kantor juga kan. Terus belum record. Cuman kalau record sih gua sekali aja sih kali. Enggak sih, gue bisa sampai 2 kali tag. Soalnya pas tag pertama banyak yang salah-salah, males ngedit, buat tag lagi kayak gitu. Nah, giliran di editing videonya gitu, itu juga makan waktu lama. Soalnya kan ya gue ngambil per 3 detik. Total durasi video gue ada 20 menit misalnya, itu berapa lama gue nyortir ya mana yang bisa dipakai, mana yang enggak gitu kan. Ribet, intinya ribet. Gue sendiri kalau misalnya bikin konten alur cerita film bisa nyampe 5 hari coy. 5 hari baru kelar lah. Ya kalau misalnya gue nggak ada kerjaan lain gitu kan, seharian di rumah, ya mungkin secepet-cepetnya sehari 2 hari lah. Itu pun kalau gue nonstop kerjanya ya. Nah terus bang, solusinya gimana buat alur cerita film? Ya gua sih sekarang masih mikirin celah ya, lagi nyari celah juga sih. Cuman kalau emang lu semua pengen nyobain gitu ya cobain aja. Tapi bikin channel aja lagi gimana ya? Ya lu kan misalnya kalau mau cobain gitu kan channel baru, ya nggak masalah juga sih, take down aja. Channelnya kan belum ada menghasilkan. Kalau gua kan ini sayang coy, udah ada adsennya. Ya lumayan lah buat beli beras. Jadi ya kesimpulan gua nggak ada sih anjir. Kesimpulannya apa, gue cuma ngasih tahu aja sih sekarang YouTube lagi ketat-ketatnya buat ngeberantas re-uploader. Cuman kan ya kita kan para pembuat alur cerita film juga kan tahu batas sebenarnya kan. Ya mudah-mudahan aja YouTube ngasih lebih keringan lagi untuk fair use-nya, itu lebih diadain lagi gitulah ya. Jangan terlalu ketat juga sih. Cuman ya kalau misalnya nggak gitu ya kasihan yang konten kreator yang asli gitu kan. Kadang videonya suka dicomot-comotin orang. Ya udah gitu aja lah. Gue mau ngasih tahu itu aja sih. Ya udah, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati, oke? Oh iya, follow juga sosial media gue ya. Di gua ada di Instagram sama di Twitter. Dadah.